Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas konsep sistem persamaan linear dua variabel dan metode penyelesaiannya, baik metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, dengan metode-metode tersebut, kita telah mengetahui sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki tepat satu penyelesaian. Nah, apakah semua sistem persamaan linear dua variabel memiliki tepat satu selesaian? Apakah ada yang memiliki banyak selesaian? Atau bahkan ada yang tidak memiliki selesaian? Nah, hal ini akan kita bahas pada pertemuan sekarang, yaitu bentuk khusus sistem persamaan linear dua variabel. Yang akan dibahas di sini sistem persamaan linear dua variabel yang tidak memiliki selesaian dan yang memiliki banyak selesaian. Sekarang kita lihat ke permasalahan yang pertama. Nah, pada suatu hari, Kana dan Arya membeli bakwan dan gehu di tempat gorengan yang sama. Kana membeli gorengan seharga 2.000, lalu penjualnya memberikan 1 buah bakwan dan 2 buah gehu. Sedangkan Arya membeli dengan harga 5.000, sehingga mendapatkan 2 buah bakwan dan 4 buah gehu. Berapakah harga 1 buah bakwan? Sekarang kita cari penyelesaiannya. Diketahui untuk Kana dengan harga 2.000, Kana mendapatkan 1 buah bakwan dan 2 buah gehu. Sedangkan Arya dengan uang 5.000, dia mendapatkan 2 buah bakwan dan 4 gehu. Nah, yang ditanyakan harga 1 buah bakwan. Sekarang kita jawab. Misalkan X sebagai bakwan dan Y sebagai gehu. Nah, kita dapat persamaan pertama, yaitu dari Kana. Kita ganti bakwan dengan X dan gehu dengan Y, sehingga X tambah 2Y sama dengan 2.000. Dan untuk persamaan kedua, yaitu Arya, 2X ditambah 4Y sama dengan 5.000. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Sebenarnya kita bisa menggunakan metode lainnya, tapi sekarang kita coba dengan menggunakan metode grafik. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk persamaan yang pertama, untuk mencari titik potong sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2.000, kita ganti Y dengan 0, sehingga didapat X ditambah 2 kali 0 sama dengan 2.000, dan nilai X sama dengan 2.000. Sehingga titik potong pada sumbu X yaitu 2.000,0. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y. Maka kita misalkan X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan 0 ditambah 2Y sama dengan 2.000. Nah, sekarang kita bagi kedua ruas dengan 2 dan didapatkan nilai Y sama dengan 1.000. Sehingga titik potong persamaan pertama di sumbu Y adalah 0,1000. Sekarang untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 2. Nah, seperti yang tadi, untuk mencari titik potong sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, persamaan kedua yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 5.000. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, 2X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 5.000. Nah, didapatkan 2X sama dengan 5.000. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, maka didapatkan X sama dengan 2.500. Sehingga titik potong persamaan 2 di sumbu X adalah 2.500,0. Sekarang untuk titik potong sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, lalu kita substitusikan 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 5.000. Nah, didapat 4Y sama dengan 5.000. Kita bagi kedua ruas dengan 4, sehingga didapat Y sama dengan 1.250. Sehingga titik potong sumbu Y persamaan 2 yaitu
0,1250. Setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan 1 dan persamaan 2, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menggambarkan pada bidang koordinat. Nah, titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y kita beri jarak 500 antar titik. Nah, untuk persamaan 1, titik potong sumbu X adalah 2000,0 dan titik potong sumbu Y-nya yaitu 0,1000. Sedangkan persamaan kedua, titik potong sumbu X-nya yaitu 2500,0 dan titik potong sumbu Y-nya 0,1250. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik potong tersebut. Garis hijau merupakan garis yang menghubungkan titik potong sumbu X dan sumbu Y persamaan 1, sedangkan garis biru untuk persamaan kedua. Nah, setelah kita amati, tidak ada perpotongan antara kedua garis tersebut dan jarak titik yang dilaluinya selalu sama. Nah, kita lihat di sini, ini, lalu di sini, ini, di sini, dan di sini, itu selalu sama. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada penyelesaian pada sistem persamaan linear dua variabel tersebut, sehingga kita tidak dapat mengetahui harga satu buah bakwan. Sekarang kita lihat ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel berikut. Y sama dengan 2x tambah 4 dan 3y min 6x sama dengan 12. Nah, sekarang kita selesaikan. Diketahui persamaan pertama yaitu y sama dengan 2x tambah 4 dan persamaan kedua yaitu 3y min 6x sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, sekarang kita jawab. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Yang pertama, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Karena persamaan 1 telah berbentuk y sama dengan 2x tambah 4, maka kita dapat langsung mensubstitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, di sini persamaan yang kedua, 3y min 6x sama dengan 12. Lalu kita ganti nilai y dengan persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 4. Nah, kita kalikan dan didapat 6x ditambah 12 dikurangi 6x sama dengan 12. Nah, di sini ada dua nilai x, jadi kita dapat langsung mengurangkannya dan didapat 12 sama dengan 12. Nilai ini benar. Tetapi kita tidak mengetahui nilai dari variabel-variabelnya. Sekarang kita coba substitusikan persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Nah, karena persamaan 2 belum berbentuk y sama dengan atau x sama dengan, maka kita harus merubahnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan merubahnya menjadi bentuk x sama dengan. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan 3y, sehingga didapat min 6x sama dengan 12 dikurangi 3y. Nah, lalu kita bagi kedua ruas dengan negatif 6, dan didapat x sama dengan negatif 2 ditambah ini negatif 3 dibagi negatif 6, jadi didapat 1/2y. Nah, setelah kita dapatkan persamaan 2 ke dalam bentuk x sama dengan, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu y sama dengan 2x ditambah 4. Nah, kita dapat y sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah setengah y ditambah 4. Kita kalikan y sama dengan negatif 4 ditambah y ditambah 4. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan y, sehingga
didapat Y dikurangi Y sama dengan negatif 4 ditambah 4. Nah, kita dapat 0 sama dengan 0. Nah, kedua nilai pada percobaan yang pertama yaitu mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, hasilnya benar, dan dengan mencoba persamaan 2 ke persamaan 1, hasilnya juga benar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki banyak selesaian. Nah, sekarang kita coba dengan metode lainnya, yaitu dengan metode grafik. Yang pertama kita menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk persamaan pertama, titik potong sumbu X-nya kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan sehingga 0 sama dengan 2X tambah 4. Nah, kita kurangi kedua ruas dengan 4 dan didapat 2X sama dengan negatif 4, dan kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga X sama dengan negatif 2. Dan titik potong sumbu X-nya kita dapat negatif 2,0. Sekarang kita cari titik potong sumbu Y-nya. Kita misalkan X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 2 dikali 0 tambah 4, nilai Y sama dengan 4. Dan titik potong sumbu Y untuk persamaan 1 adalah 0,4. Sekarang kita lihat titik potong persamaan 2 di sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong sumbu X-nya kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan 3 dikali 0 dikurangi 6X sama dengan 12. Nah, negatif 6X sama dengan 12. Lalu kita bagi kedua ruas dengan negatif 6 dan didapat X sama dengan negatif 2. Sehingga titik potong sumbu X untuk persamaan kedua yaitu negatif 2,0. Nah, titik potong sumbu Y-nya kita misalkan X sama dengan 0. Lalu kita substitusikan 3Y min 6 dikali 0 sama dengan 12 dan didapat 3Y sama dengan 12. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3 dan didapat Y sama dengan 4. Nah, titik potong sumbu Y untuk persamaan kedua yaitu 0,4. Lalu kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu dengan menggambarkan pada bidang koordinat. Jika kita perhatikan, titik potong persamaan 1 dan persamaan 2 di sumbu X berada di titik yang sama, yaitu titik negatif 2,0. Begitupun dengan titik potong sumbu Y berada di titik yang sama, yaitu 0,4. Nah, kita gambarkan pada grafik. Untuk titik potong sumbu X yaitu negatif 2,0 dan titik di sumbu Y yaitu 0,4. Nah, setelah kita hubungkan titik-titik tersebut, ternyata garis persamaan 1 dan persamaan 2 berhimpit. Artinya, titik manapun hasilnya akan selalu benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki banyak selesaian. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki selesaian atau tidak? Nah, mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki satu selesaian. Nah, di sini jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Fx sama dengan GY tambah H dengan A, B, F, G merupakan koefisien dan CH merupakan konstanta, maka nilai A per F tidak akan sama dengan nilai B per G dan tidak akan sama dengan nilai C per H. Nah, adapun ciri lainnya yaitu memiliki tepat satu perpotongan garis. Dan yang kedua yaitu sistem persamaan linear dua variabel yang tidak memiliki selesaian.
Nah, jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Fx tambah GY sama dengan H, maka nilai A per F sama dengan B per G, tetapi tidak akan sama dengan C per H. Nah, ciri yang kedua, gradien garisnya akan sama. Nah, untuk mencari gradien garis, kita telah pelajari di materi sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, ciri yang ketiga, garis-garisnya akan saling sejajar. Sekarang kita lihat yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki banyak selesaian. Nah, jika diketahui SPLDV dengan bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Fx tambah GY sama dengan H, maka nilai A per F akan sama dengan B per G dan sama dengan C per H. Nah, adapun ciri lainnya, garis-garisnya akan saling berhimpit. Sekarang kita lihat ke contoh yang pertama. Jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel, yaitu 4x ditambah 8y sama dengan 36 dan 12x ditambah 24y sama dengan 108, apakah sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki penyelesaian? Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, kita selesaikan. Diketahui di sini nilai A merupakan koefisien dari X, yaitu 4, B merupakan koefisien dari Y, yaitu 8, C merupakan konstanta pada persamaan yang pertama, yaitu 36. Dan nilai F, nilai koefisien X pada persamaan kedua, yaitu 12. G merupakan koefisien dari Y di persamaan kedua, yaitu 24. Dan H, konstanta di persamaan kedua, yaitu 108. Nah, kita jawab nilai A per F sama dengan 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Nah, kita lihat yang lainnya. Nilai B per G sama dengan 8 per 24. Kita bagi dengan 8 per 8 sehingga kita dapat nilai B per G sama dengan 1 per 3. Dan yang ketiga, nilai C per H sama dengan 36 per 108, lalu kita perkecil dengan membagi penyebut dan pembilangnya oleh 36 dan didapat 1 per 3. Nah, karena nilai A per F sama dengan B per G sama dengan C per H, yaitu 1 per 3, maka sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki banyak penyelesaian. Nah, kita lihat ke contoh berikutnya. Di sini, jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel dengan bentuk 2y sama dengan 4x min 5 dan 2x min y sama dengan 12, apakah sistem persamaan linear dua variabel tersebut memiliki penyelesaian? Nah, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, kita selesaikan. Nah, karena bentuk yang pertama itu belum sama seperti bentuk persamaan yang kedua, maka kita rubah. Kita kurangi kedua ruas dengan 4x sehingga didapat negatif 4x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Nah, sekarang dapat kita ketahui nilai koefisien dari X di persamaan 1 yaitu negatif 4, nilai koefisien Y di persamaan 1 yaitu 2, dan nilai konstantanya negatif 5. Nah, untuk persamaan kedua, nilai koefisien X-nya 2, nilai koefisien G-nya negatif 1, dan nilai konstantanya 12. Lalu kita bandingkan. Nah, nilai A per F sama dengan negatif 4 per 2. Jadi, kita dapat hasilnya negatif 2. Selanjutnya, nilai B per G yaitu 2 per negatif 1 dan didapat hasilnya negatif 2. Dan yang terakhir, nilai
C per H yaitu negatif 5 per 12. Nah, karena nilai A per F sama dengan B per G tetapi tidak sama dengan C per H, sehingga sistem persamaan linier dua variabel tersebut tidak memiliki penyelesaian. Jadi kita tidak perlu menentukan nilai variabel di sistem persamaan linier dua variabel ini. Sekian pembelajaran kali ini. Agar kalian tambah mengerti, coba kerjakan soal berikut di dalam buku tugas. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.